penyedia statistik di Liga 1 dan 2 di tahun 2022 sampai 2023. Iya. Nah, itu apa aja sih yang di-provide sama tim lapang bola gitu ya? Dan statistik tersebut nantinya kayak akan diupdate setiap berapa saat gitu. Iya. Jadi kebetulan ini musim ketiga kita terlibat di Liga Indonesia. Oke. Jadi itulah yang sebetulnya mendasari kita geser dulu dari ngurus sepak bola grassroots dan amatir pindah ke profesional. Karena justru memang ada tawaran itu gitu Ada tawaran itu kita coba dan akhirnya kita diterima. Akhirnya kita megang si statistik Liga Indonesia mulai dari Liga 1 dan Liga 2 mulai 3 tahun yang lalu. Jadi ini musim ketiga walaupun memang musim pertamanya si Liga ini kekat oleh pandemi ya. Gitu. Itu yang kita sediakan itu real time score. Jadi fans sepak bola Indonesia yang lagi nggak nonton atau misalnya lagi nonton satu pertandingan di televisi pengen tahu skor pertandingan yang lain, yang golin siapa, ya kartu kuning siapa, asisnya siapa, itu dapetnya dari kita. Liga Indonesia itu dapetnya dari kita. Lalu kalau misalnya zaman dulu itu kalau Liga Indonesia kita cuma tahu klasmen, pencetak gol terbanyak, udah wis itu aja gitu ya. Nah kalau sekarang tuh yang asis paling banyak siapa, yang tackle paling banyak siapa, yang clean sheet yang paling banyak siapa, kiper yang bobolnya paling sedikit dan yang paling banyak siapa gitu. Jadi kita benar-benar holistik gitu statistiknya. Dan best 11 misalnya pemain muda terbaik, hal seperti itu datanya kita yang provide. Nah itu bisa dinikmati di website Liga Indonesia, website kita sendiri, di Instagramnya Liga Indonesia juga, dan Instagram kita sendiri juga bisa. Nah, kalau si Liga 1 itu apakah dia memang request gitu ya untuk yang mau dong data atau statistik terkait ABC gitu ya? Salah satunya tadi mungkin pemain muda terbaik gitu ya? Atau memang dari lapang bola sendiri sudah menyediakan itu gitu? Mereka bisa nggak sih kayak custom dan semacamnya? Ya. Sebetulnya itu semua kan kita udah punya ya, jadi kayak tinggal mereka. Jadi ketika mereka minta atau klien minta itu kita tinggal filtering aja gitu. Jadi kayak misalnya mau cari best 11 nih, best 11 ini pemain depannya 3, pemain tengahnya 4 misalnya, pemain belakang 3, ya udah dari 1 minggu atau 1 pekan pertandingan itu kita tinggal filter nih pemain yang ratingnya paling bagus di posisi tersebut siapa. Kalau misalnya mau pemain muda, kriteria pemain mudanya apa, lahir misalnya maksimal tahun 1995 misalnya, udah kita tinggal filtering gitu. Mau cari back termuda, back terbaik tapi masih muda gitu ya, kita bisa juga filtering berdasarkan posisi, berdasarkan umur, seperti itu. Atau mau pemain asing ya kita tinggal filtering berdasarkan warga negaraan. Jadi sebetulnya klien itu bisa request data apapun, tapi kita datanya memang sudah ada gitu ya, udah komplit gitu ya. Iya. Berarti lebih ke filteringnya aja gitu ya. Nah, selain itu gitu ya Mas, lapang bola itu ternyata jadi satu-satunya startup dari Indonesia yang jadi finalis di acara World Football Summit gitu ya. Ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mas terkait itu? Kayak keren banget gitu loh, jadi perwakilan satu-satunya Indonesia. Itu pas masih di inkubasi di Indigo. Jadi World Football Summit itu konferensi beberapa hari, 3-4 hari, para pelaku sepak bola yang wahid lah. Dan waktu itu kita yang Asia itu diadakan di Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur ya udah kita cobain ikutan karena mereka punya program yang namanya Startup gitu ya. Jadi startup yang khusus bisnisnya itu mengenai sepak bola. Itu berapa ya? Lebih dari 1.000 yang daftar gitu dari seluruh dunia. Asia. Asia itu lebih dari 1.000. Kita masuk finalis itu 7 besar dan kita satu-satunya dari Indonesia. Jadi ya udah kita berangkat ke sana. Jadi kita cerita tentang bisnis kita seperti apa, dan ternyata memang ya kalau di luar negara Indonesia sebetulnya mereka sudah selangkah lebih maju gitu ya. Jadi ya pengalaman ke sana juga jadi membuka mata kita apa yang harus kita lakukan di Indonesia juga.
Jadi ketika ikut event internasional itu jadi ada benchmark gitu ya ke Betul. negara-negara lain gitu ya. Betul, Kira-kira trennya apa nih yang akan datang di beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Betul. Ya. Tren secara teknologi ya, tren secara bisnis ya. Karena belum Oke. tentu kan, misalnya kita terapin teknologi yang sudah matang di luar, gitu, kita coba bikin di sini, tapi ternyata pasarnya nggak bisa nyerap juga, gitu. Jadinya secara market nggak valid. Gitu. Iya. Ya kita banyak belajar di sana. Ya karena kan behavior Indonesia dengan walaupun sama-sama Asia gitu ya, pasti tetap aja ada perbedaan juga kan gitu. Iya betul. Oke. Nah, mungkin agak mundur gitu ya Mas ke di luar lapang bola gitu ya. Aku sempat riset terkait Mas Ali gitu ya. Dan agak shock dan mungkin kayak bingung gitu ya ketika nyari di internet gitu. Mas Ali Bagus yang keluar adalah penjual bebek goreng garang. Itu boleh diceritain gak Mas? Ya. Kenapa mungkin dari penjual bebek goreng gitu ya, pada akhirnya memutuskan untuk bikin startup sepak bola lagi, nggak ada berhubungan dengan apa namanya makanan-makanannya gitu sama sekali. Ya memang dari semenjak lulus kuliah, saya dan juga teman-teman kan memang sudah memutuskan ingin bikin startup sendiri ya, ingin bikin perusahaan sendiri. Waktu itu ketika habis lulus kuliah, sebelum ke kuliner justru bikin percetakan dulu. Oke, percetakan apa tuh Mas? Namanya GK singkatan dari Geger Kalong. Anaknya Geger Kalong banget. Anak utara. Aduh. Itu abis itu baru ke kuliner gitu. Jadi basicnya sebetulnya apakah saya jago desain gitu atau apakah jago ngulik printer gitu ya, enggak juga gitu. Lalu ketika masuk ke kuliner juga apakah basicnya masak enggak juga. Tapi basicnya suka makan ya gitu. Dan saya sama teman-teman waktu itu berpikir Bandung itu kan kota kuliner ya, destinasi wisata banget gitu. Orang kesini berwisata belanja, wisata alam, dan wisata kuliner. Jadi kita ingin, karena kita tinggal di Bandung, ingin bisnis yang ada kaitannya dengan tiga tersebut. Gitu. Akhirnya ya kita coba kuliner karena setelah kita riset gitu, ada yang bisa masak gitu ya. Bandung juga. Kenapa bebek misalnya? Karena bebek belum banyak gitu ya, saingannya juga nggak akan sebanyak kuliner yang lain waktu itu. Akhirnya bikin si bebek garang itu gitu. Cukup lama itu 11 tahun gitu. Kalau tapi ya pada dasarnya saya adalah fans bola banget gitu. Jadi zaman sekolah itu saya ikut sekolah sepak bola di kampus ikut unitnya sepak bola. Setelah lulus pun tetap rutin main bola gitu. Jadi ada keinginan terpendam gitu, saya harus berbuat sesuatu dengan sepak bola karena ini memang hobi saya gitu. Nah, akhirnya ketemu teman-teman di tim sepak bola saya. Kan kita sesama alumni ITB nih, kita punya tim ya, punya tim yang rutin tiap hari Sabtu main. Ada juga, saya planologi tata kota nggak nyambung lah gitu ya. Aduh. Kebetulan ada teman yang informatika, ada jurusannya macam-macam lah. Jadi akhirnya kita bikin sesuatu yuk, daripada kita main bola terus, kita bikin sesuatu yang startup yang kaitannya dengan bola. Akhirnya muncul sih Bang Bola. Luar biasa. Dari olahraga, dari kegemaran gitu ya, hobi, ngumpul bareng setiap Sabtu. Ada ya gitu, kayak isengnya tuh bikin startup biasa, gitu ya. Umur udah ini kan cari duit lah, jangan ngabisin duit mulu gitu kan. Tapi sebelumnya pernah kepikiran jadi ini nggak sih Mas, atlet? Karena kan masuk sekolah sepak bola tuh. Emang inginnya jadi atlet. Apa ya, kalau dulu kan sering nonton Liga Italia terutama, ingin jadi kayak Del Piero gitu. Asik. Karena kita hidup di Bandung, ingin jadi pemain Persib Bandung gitu kan. Jadi idolanya ke situ. Jadi ya sempat nyoba gitu. Cuma memang ya sikap kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau sekarang kalau di atlet kan kita punya contoh kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, yang secara profesional itu ngatur tidurnya, ngatur makannya, ngatur pola hidupnya gitu ya.
dedicated banget gitu. Iya. Kalau kita dulu nggak, sekolah sepak bola seminggu 2 kali atau seminggu 2 kali aja. Sisanya udah nggak main bola Sisanya- lagi gitu ya. sisanya main santai aja Iya, gitu ya. iya. Nggak fitness, nggak jaga jogging misalnya ya. Makannya ya apa yang disediain aja. Iya, iya. Gorengan itu kan yang bikin badan berat gitu ya. Bebek gitu ya. Bebek kan makanya kan. Tidur kalau ada nonton bola ya nonton bola gitu. Iya. Begadang ya begadang. Jadi apa yang kita inginkan nggak sesuai gitu dengan apa yang kita usahakan ya. Akhirnya si cita-cita itu ya gugur dengan sendirinya juga. Dan kebetulan dulu tahu gitu, dengar gitu bahwa gaji pemain bola ini gini-gini gitu ya. Desas-desus gitu ya. Desas-desus gitu ya. Gibah gitu. Dan umurnya nggak panjang ya. Ya akhirnya kan itu mempertimbangkan ulang lah. Iya. Kita ingin jadi apa gitu. Akhirnya ya cita-cita itu gugur dengan sendirinya. Tapi ya namanya hobi, kesukaan kan itu tetap ya. Iya. Walaupun nggak ngasilin duit, ya kita tetap lakuin gitu. Betul. Makanya saya sih tetap main bola. Sampai sekarang nonton bola, main bola itu udah jadi keharusan gitu. Iya, Tiap akhir minggu tuh kalau nggak main bola tuh bete aja gitu. Oke, berarti sampai sekarang masih rutin main Masih, bola? masih. Sama ini, alumni ITB Masih, juga? masih. Wow. Jadi kalau di dashboardnya lapang bola ya, kita pertandingan friendly yang fun football juga kita input statistiknya gitu. Jadi kalau di dashboard itu pemain mana yang cetak gol paling banyak di halamannya lapang bola ya, itu masih saya. Wah. Gitu, dibanding pemain-pemain profesional. Kalau pemain profesional kan pertandingan sulit ya. Iya. Cetak 1 aja susah gitu. Dan gak sering kan pertandingannya. Kalau ini kan setiap minggu. Kita setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali. Tapi jadi kepo deh Mas, kalau yang pertandingan mungkin bisa dibilang amatir gitu ya, bukan yang profesional, itu datanya buat dipakai apa sih? Amatirnya kan kebagi 2 ya. Kalau amatir, kalau grassroots kan usia dini, habis itu masuk ke kompetisi amatir tuh kayak Liga 3 juga masih amatir. Jadi level sebelum semi pro atau profesional tuh amatir gitu. Jadi ketika mereka merintis, grassroots itu termasuk amatir juga. Itu kepake banget. Jadi nanti ketika dia jual dirinya sendiri untuk masuk ke klub profesional itu bisa dipakai tuh. Apakah dia main di Liga Santri, apakah main di turnamen kayak contohnya Liga Top Score atau apa gitu ya, kompetisi usia muda, Liga Kompas dan lain-lain itu bisa gitu. Yang kedua adalah yang nggak punya tujuan tapi benar-benar fun aja gitu. Passionate gitu ya di sepak bola gitu betul. ya. Jadi pengen ala-ala pemain sepak bola gitu. Pokoknya mah buat konten. Nah itu saya. Anaknya konten banget ya. Jadi habis main bola kita screenshot misalnya ya, masukin ke Instagram. Keren gitu, sekalian promosi diri, promosi lapang bola juga gitu ya. Wow, ini makanya sebetulnya bisnis sepak bola amatir di Indonesia terus berkembang sih. Makanya sewa lapangan bola sekarang mulai susah. Iya, benar-benar. Karena lapangan bola penuh di mana-mana gitu. Jasa foto dan video juga laku karena pemain bola yang sifatnya fun ini gitu ya, nggak ada tujuan apa-apa, cuma buat sehat aja, tetap ingin difoto gaya pemain pro gitu ya, pengen ada video, pengen lihat golnya kayak gimana, tadi saya main kayak gimana, itu lumayan laku keras. Balik lagi kita ke bebek goreng. Siap. Lapar. Aduh. Nah ini si bebek goreng ini berarti udah close atau gimana nih Mas? Masih ada? Masih ada, produknya? Cuma sejak 2019 saya udah exit dari sana. Udah dialihkan gitu ya ke yang lain. Pasti dari pembangunan si bebek goreng itu kan ada apa ya? Mungkin pengalaman atau kayak pembelajaran yang sampai akhirnya jadi pede nih gitu. Bikin si lapang bola selain dari rasa passionate itu gitu ya. Apa sih yang paling berdampak gitu ya dari pembuatan atau kayak pengalaman di bebek goreng sampai di lapang bola? Iya. Dari awal sampai ke operasional harian itu banyak pelajarannya ya. Jadi kayak misalnya dulu kita mau bikin satu cabang restoran gitu di suatu lokasi misalnya. Ketika waktu itu mau buka di Braga, kita teliti dulu Braga itu karakter lokasinya seperti apa. Pasar di situ ada siapa aja nih, ada kantoran kayak, ada wisatawan yang lalu lalang setiap weekend, ada anak muda yang nongkrong setiap hari gitu. Itu kita pelajari banget, kita hitung pesaing di sana itu siapa aja gitu. Kita hitung banget sampai akhirnya kita bikin, biasanya kalau kita mau bikin satu outlet itu kita bikin namanya ya proyeksi pemasukan, rencana marketing, rencana operasional. Basically itu adalah business plan. Sebelum buka bikin studi kelayakan usaha gitu ya.
Nah, akhirnya ya ketika bikin si lapang bola juga kita melakukan hal yang sama gitu ya. Ketika bikin produk itu, ini produknya ada pasarnya enggak gitu. Pasar memang membutuhkan atau tidak. Ketika mereka membutuhkan, mereka mau bayar enggak gitu ya, berapa bayarnya, promosinya seperti apa gitu. Jadi tetap, dan yang kepake juga pengelolaan keuangan gitu ya. Kalau di restoran itu kan kita cash flow-nya harian. Di bahan baku hari itu, dapat uang hari itu. Gitu. Tapi intinya adalah gimana menjaga kas itu selalu aman. Gitu. Nah di lapang bola juga begitu ya. Jadi saya orangnya, walaupun saya di marketing, tapi saya ngerangkep juga sebetulnya di finance juga gitu, di lapang bola. Jadi marketing butuh promo, produk butuh development, tapi ujung-ujungnya saya memperhatikan banget sustainability gitu ya. Ini kita harus hemat atau harus ngegas nih gitu ya, harus promo atau harus apa gitu ya, berapa karyawan yang bisa kita hire, kuatnya berapa lama, berapa standar gaji yang bisa kita berikan, benefit yang kita berikan apa gitu. Mau sewa kantor, budgetnya berapa, harus sewanya 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun dan lain-lain gitu. Itu kepake banget di si lapang bola. Oke, jadi kayak dari sistematis di pekerjaannya juga jadi ngebantu banget gitu ya. Apalagi dari segi marketingnya, karena memang Mas Ali selaku CMO juga gitu ya. Jadi dari bebek goreng itu banyak banget hal yang dipelajari dan bisa dibawa ke lapang bola gitu ya. Sebetulnya kan bisnisnya beda ya. Kalau misalnya startup itu kan kita ngomonginnya growth ya, ngomonginnya berapa jumlah user, berapa retention rate gitu ya, recurring-nya gimana gitu. Tapi beberapa waktu lalu kan kita nggak memperhatikan si bottom line-nya. Bottom line-nya kan sebetulnya profit kan. Si bisnis itu kan harusnya profit. Nah kalau startup itu kan biasanya ya gitu ya, growth dan lain-lain. Sementara profitnya nanti aja, selama ada funding itu masih aman. Terus gitu nah, itu yang bertolak belakang sama saya di bisnis restoran dan di bisnis lainnya gitu, bahwa yang running bisnis itu ya si profit gitu ya. Bisnis itu bagus kalau misalnya profit. Nah ini yang saya coba transformasi ke si lapang bola gitu. Oke, kita ala-ala startup gitu ya, ala-ala digital bisnis gitu, tapi tetap ujung-ujungnya itu kita harus profit. Karena kalau dengan profit kita bisa development, kita bisa bayar orang, bisa membayar diri sendiri gitu. Akhirnya bisa sustain terus-menerus gitu. Nah ini yang mungkin beda cara kami mengelola lapang bola dengan bisnis digital yang lain. At the end harus profit. Maklum udah tua. Karena dari awal bikin juga memang udah bilang kan kayak kita harus bikin sesuatu yang ngasilin duit gitu kan, jangan buang-buang duit terus gitu. Bukan cari terkenal kan. Aduh, oke. Nah mungkin ini kayak kita masuk ke closing statement gitu ya. Aku ngelihat Mas Ali itu seorang yang benar-benar passionate dan punya banyak banget pengalaman, tapi tetap nggak menyerah dengan keadaan gitu ya, dengan latar belakangnya tata kota gitu ya, terus punya bisnis makanan ada banyak gitu ya, dan sekarang membangun lapang bola gitu ya. Ada nggak sih Mas pesan yang mau disampaikan ke early stage startup nih yang masih berjuang, apalagi tadi kan ujungnya ya namanya juga bisnis harus ada profit gitu ya. Mungkin ada tips and trick yang bisa dikasih Mas? Bagi saya bisnis itu ini semoga juga jadi pemahaman juga bagi teman-teman yang masih early stage ya. Bisnis itu ujungnya harus profit gitu. Dalam profit itu kita bisa memiliki perusahaan, kita bisa menarik investor. Kan semakin profit semakin bagus omsetnya, investor semakin antri gitu ya. Betul. Funding semakin antri. Konsumen itu juga menjadi bukti bahwa konsumen itu percaya sama kita, percaya sama produk kita kepake banget gitu. Dan kalau misalnya punya misi sosial gitu ya, ingin membantu orang banyak, ingin bermanfaat dan lain-lain, ya itu harus pakai profit juga gitu. Kita nggak bisa bakar duit terus-menerus. Betul. Jadi itu yang mungkin harus dipahami sama teman-teman di early stage. Nah dengan tujuan itu, pivot itu adalah mungkin suatu keniscayaan gitu. Dan ketika ukuran perusahaan kita masih kecil, usia startup kita masih baru,
pivot itu mudah gitu ya, Iya. dibandingkan dengan perusahaan yang udah established, sudah lama, udah besar ukurannya. Mau pivot ini pertimbangannya banyak banget gitu, dan nggak agile gitu ya, Iya. karena sudah jadi birokratis banget. Justru ketika lagi lean gitu ya, lagi ramping-rampingnya, pivot itu adalah mudah gitu. Iya. Jadi jangan Andi sama yang namanya pivot, jangan gengsi gitu. Itu mungkin, tapi ya mau pivot atau mau enggak itu intinya harus berdasarkan oleh data gitu. Iya. Jangan dikit-dikit kayaknya kita rubah deh, kita rubah deh, padahal Ikutin tren doang gitu tren ya. doang, Iya. padahal effortnya belum sampai ke sana, sampai Iya. harusnya si perusahaan jadi bisa. Oke. Wow, keren banget. Pokoknya intinya ketika mau mengambil keputusan sesuatu harus dilatar belakangi sama data. Betul. Gitu ya. Jangan buang-buang uang doang, karena pada akhirnya harus tetap profit, harus gitu ya, untuk pengembangan produk gitu dan startupnya juga, biar para investornya pada ngantri gitu ya. Oke, thank you banget Mas Ya. Ali sudah Sama-sama, Mbak. datang ke Founders Backroom episode keempat gitu ya. Semoga sesi ngobrol-ngobrol santai kita ini bisa banyak membawa manfaat gitu ya buat para leapers yang nonton gitu ya. Dan mungkin Mas Ali mau promo lapang bola dulu. Baik. Buat teman-teman yang suka bola, pantengin aja live.lapangbola.com, kunjungi juga Instagram kita lapangbola.com untuk dapetin data-data statistik pertandingan di Indonesia dan juga di luar, dari amatir sampai profesional. Dan buat kamu juga yang suka main bola, punya tim bola, silakan pakai statistiknya kita juga, bisa banget. Oke, keren. Gantian saya yang promosi Silakan. gitu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channelnya Indigo Telkom, karena kita akan ada podcast Founders Backroom setiap bulannya, mengundang startup-startup binaannya Indigo dengan berbagai macam insight dan juga pengalaman dari para foundersnya langsung yang tidak terekam di kamera gitu ya, dan akan kita kupas di Founders Backroom gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk pantengin semua sosial medianya Indigo, karena kita selalu membahas perkembangan startup setiap harinya yang bisa membantu kalian gitu ya untuk ngembangin startup lebih jauh lagi gitu. Kita juga buka program pendaftaran startup gitu ya hingga Desember nanti. Jadi buat teman-teman yang mau di program kayak lapang bola gitu ya, di program inkubasi atau akselerasi, bisa pantengin sosial medianya Indigo. Saya Anggi dan Mas Ali hari ini gitu ya. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di Founders Backroom episode berikutnya. Dadah, Leapers!